warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan membahas mengenai proposal Sistem Manajemen Praktik Kerja Lapangan atau PKL. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Kuljana dari absen 16 dengan rekan saya. Saya Sabrina Fiji Putri dari absen 32 dengan rekan saya. Saya Zara Octavia, absen 36. Oke, Setelah itu langsung aja kita membahas bab pertama mengenai latar belakang. Jadi, latar belakang pembuatan sistem manajemen PKL ini berawal dari masih banyaknya proses PKL yang dilakukan secara manual, seperti pendaftaran, pengumpulan laporan, monitoring siswa, dan penilaian. Cara tersebut sering menimbulkan berbagai masalah seperti keterlambatan administrasi, kehilangan data, sulitnya memantau perkembangan siswa, serta komunikasi yang kurang efektif antara sekolah, siswa, dan perusahaan. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem manajemen PKL berbasis digital yang dapat membantu mengelola seluruh proses PKL dalam satu platform. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi menjadi lebih efisien, data lebih aman dan terpusat, serta monitoring dan komunikasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan. Oke, yang selanjutnya ada maksud dan tujuan project. Jadi maksud dari project ini adalah untuk membangun sistem PKL yang terintegrasi supaya proses pengelolaan, monitoring, dan komunikasi antara sekolah, siswa, dan perusahaan jadi lebih mudah. Nah, tujuannya ada beberapa, yaitu 1. Untuk mengelola data siswa, pembimbing, dan perusahaan dalam satu sistem. Yang kedua, untuk memantau perkembangan PKL siswa secara real time. Yang ketiga, memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak. Yang keempat, untuk mempermudah proses persetujuan. Yang kelima, menyediakan data perusahaan PKL. Yang keenam, mendukung penilaian berbasis data. Dan yang terakhir, untuk mendorong digitalisasi sistem PKL di sekolah. Oke, selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Sebelum aplikasi manajemen PKL ini dibuat, kegiatan PKL di SMK 1 masih memiliki beberapa kendala, di antaranya pencatatan absensi dan kegiatan siswa selama PKL masih dilakukan secara manual dengan buku atau lembar laporan, sehingga rawan hilang, sulit dipantau oleh guru pembimbing, dan sering tidak konsisten antara siswa dengan laporan perusahaan. Dan yang kedua itu ada proses pengajuan PKL, yaitu masih dilakukan dengan berkas fisik atau disebut itu surat permohonan yang memakan waktu lama dan sering menimbulkan kesalahan administrasi. Dan yang ketiga itu penilaian siswa selama PKL sering terlambat karena masih dilakukan secara manual oleh perusahaan, lalu dikirim ke sekolah dalam bentuk cetak. Hal ini menyulitkan rekapitulasi nilai. Dan yang selanjutnya itu ada proses verifikasi laporan kegiatan dan laporan akhir siswa sering terhambat karena masih bergantung pada tatap muka. Hal ini membuat proses menjadi lama dan tidak efisien. Dan selanjutnya itu laporan siswa PKL maupun dokumentasi kegiatan sering tercecer, tidak terarsip dengan baik, dan sulit dicari kembali. Dan yang terakhir itu, koordinasi antara sekolah, siswa, dan pihak perusahaan kurang efektif karena belum ada komunikasi yang terintegrasi. Adapun solusi dari setiap permasalahan tersebut adalah sistem menyediakan fitur absensi digital serta pencatatan kegiatan harian atau mingguan yang bisa langsung diisi siswa dan diversifikasi perusahaan. Data ini dapat dipantau guru secara real time. Sistem memungkinkan siswa untuk mengajukan PKL secara online dengan memilih perusahaan yang tersedia, sehingga proses lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Dan selanjutnya itu sistem menyediakan form penilaian digital yang dapat diisi langsung oleh pembimbing industri, hasil penilaian otomatis dan database, dan bisa segera diakses pihak sekolah. Dan selanjutnya itu ada sistem menyediakan arsip digital untuk menyimpan laporan PKL, bukti kegiatan, dan dokumen pendukung, sehingga semua data terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses kapan saja. Dan terakhir itu, sistem menyediakan fitur notifikasi dan pesan internal yang memudahkan komunikasi antar pihak sekolah, siswa, dan perusahaan terkait perkembangan PKL. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek ini berfokus pada pengelolaan kegiatan PKL secara digital. Sistem yang kami buat dapat mengelola data siswa, perusahaan mitra, jadwal PKL, serta laporan kegiatan siswa. Selain itu, sistem menyediakan fitur logbook online yang memungkinkan siswa mengisi kegiatan harian dan dapat divalidasi oleh guru pembimbing maupun pihak perusahaan. Nah, akses ke sistem dibatasi hanya untuk pengguna yang berkepentingan, yaitu admin sekolah, guru pembimbing, siswa, dan perusahaan mitra yang telah terverifikasi. Sistem ini tidak digunakan untuk proses rekrutmen kerja, melainkan hanya sebagai sarana administrasi, monitoring, dan penilaian kegiatan PKL. Seluruh data disimpan secara terpusat sehingga dapat diakses dengan mudah sesuai hak akses masing-masing pengguna.
Sudah. Oke, yang selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Pengembangan sistem manajemen PK ini menggunakan metode agile karena kebutuhan pengguna dapat berubah dan berkembang selama proses berjalan. Metode ini bersifat iteratif dan incremental sehingga sistem dibangun secara bertahap mulai dari fitur inti seperti logbook, digital, hingga fitur lanjutan seperti monitoring dan evaluasi. Dengan agile, setiap tahapan langsung diuji oleh pengguna, yaitu siswa, pembimbing, atau admin sekolah. Kemudian, mendapatkan umpan balik dapat segera diterapkan. Pendekatan ini membuat sistem lebih fleksibel, cepat beradaptasi, dan sesuai dengan kebutuhan nyata pihak sekolah maupun perusahaan mitra. Baik, selanjutnya ada prosedur sistem yang sedang berjalan. Jadi siswa itu mencari tempat PKL sendiri atau dibantu sekolah. Dan siswa mendaftar PKL ke sekolah dan datanya dicatat secara manual. Dan selanjutnya itu sekolah membuat kirim surat pengantar ke perusahaan. Dan siswa melaksanakan PKL dan juga mengisi jurnal kegiatan harian. Dan juga guru pembimbing memantau kegiatan secara langsung ke tempat PKL. Dan yang terakhir itu siswa menyerahkan laporan, lalu dinilai oleh guru dan pihak industri. Oke, selanjutnya kita akan membahas spesifikasi dokumen masukan dan keluaran sistem yang ada saat ini. Yang pertama itu dokumen masukan. Dokumen masukan di sini ada lembar penilaian PKL. Nah, ini berisi sebuah formulir yang masih kosong tapi resmi dari sekolah. Dan ini digunakan untuk mengisi penilaian dari pembimbing perusahaan atau pembimbing sekolah kepada siswa. Kemudian yang kedua, ini adalah surat penerimaan PKL dari industri. Jadi fungsinya ini untuk mengetahui apakah siswa tersebut diterima atau tidak di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada dokumen keluaran. Nah, ini adalah lembar penilaian PKL yang sudah diisi atau sudah dinilai oleh pembimbing perusahaan ataupun pembimbing sekolah. Nah, ini fungsinya untuk mencatat penilaian pada saat PKL. Kemudian yang kedua ada surat pengajuan permohonan praktek kerja lapangan. Nah, di sini adalah merupakan surat resmi yang sudah ditandatangan oleh kepala sekolah. Ini dikeluarkan oleh UBIN. Ini adalah surat resmi yang digunakan untuk kita mengajukan PKL ke suatu perusahaan karena sudah ada KOP dan stempel resmi dari sekolah. Oke, yang selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada what atau apa. Jadi sistem ini tuh menggunakan pertama itu ada front end, yaitu berupa website yang diisi dengan HTML, CSS, JavaScript, React atau Vue, dan mobile seperti Flutter atau React.net. Terus yang kedua ada backend atau framework Laravel, dan ada database yaitu MySQL. Nah, fitur utamanya itu adalah untuk pengajuan PKL online, surat otomatis, monitoring logbook, dan penilaian digital, serta laporan PKL. Nah, yang kedua itu ada who atau siapa. Jadi di situ maksudnya siapa yang menggunakan sistem ini gitu. Yang pertama itu ada admin atau UBIN, terus yang kedua ada siswa, ada guru pembimbing, terus guru pembimbing sekolah dan perusahaan, serta ada kepala jurusan atau wali kelas. Terus yang ketiga itu ada why atau kenapa. Nah, maksudnya adalah kenapa sistem ini dibuat. Sistem ini dibuat itu karena proses manual terjadi di sekolah seperti kertas Excel itu sangat ribet, susah dipantau juga dan rawan terjadi kesalahan. Nah, makanya sistem ini tuh dibuat supaya lebih cepat, rapi, dan mudah dikontrol. Terus yang keempat itu ada where atau di mana. Bisa digunakan di sekolah, di rumah, atau bisa digunakan di sekolah, di rumah oleh siswa, dan di perusahaan melalui link atau akses online. Jadi lebih fleksibel karena ini berbasis sebuah website dan mobile. Terus yang kelima itu ada when atau kapan. Kapan maksudnya adalah kapan digunakan. Sistem ini digunakan dari awal sampai akhir masa PKL. Jadi sebelum PKL untuk pengajuan, terus saat PKL untuk logbook dan monitoring, serta setelah PKL untuk laporan dan penilaian. Nah, yang terakhir ada how atau bagaimana. Yang how ini itu maksudnya adalah gimana cara kerjanya. Jadi alurnya itu adalah pertama
pertama siswa mengajukan PKL, lalu disetujui bertahap, lalu dibuatkan surat oleh Hubin, lalu perusahaan menerima, lalu saat PKL siswa dapat mengisi absensi dan jurnal, lalu ada perusahaan dan pembimbing itu bisa memantau. Selanjutnya, setelah selesai perusahaan memberi nilai, sistem akan menghasilkan laporan otomatis. Oke, selanjutnya itu analisa fitur atau fungsi sistem. Yang pertama itu fitur pengguna admin atau Hubin, melakukan login dan logout, mengelola data siswa, perusahaan, dan pembimbing, membuat dan mencetak surat pengantar PKL, melihat laporan rekap PKL siswa, perusahaan, dan nilai, dan juga mengelola pesuratan PKL, surat pengajuan, dan juga surat balasan. Dan yang kedua itu fitur pengguna siswa. Fitur pengguna siswa ini melakukan login dan logout, mengajukan PKL secara online, melihat status pengajuan PKL, mengisi jurnal harian atau mingguan, dan melakukan absensi harian. Dan yang ketiga itu fitur pengguna guru pembimbing sekolah. Itu melakukan login dan logout, melihat daftar siswa bimbingan PKL, memantau jurnal dan absensi siswa, memberikan verifikasi laporan PKL, dan memantau izin kendala siswa. Dan yang itu fitur pengguna guru pembimbing perusahaan. Itu melakukan login dan logout, melihat siswa yang PKL, verifikasi dan melihat absensi harian siswa selama PKL, dan juga menambahkan, mengedit, dan melihat nilai siswa selama PKL. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel pengguna dan hak akses atau yang sering kita sebut dengan user privilege. Nah, ini ada beberapa fitur. Yang pertama itu autentikasi pengguna atau login dan logout. Nah, jadi login dan logout ini bisa dilakukan oleh semua role seperti super admin, Hubin, pembimbing sekolah, pihak perusahaan, dan siswa. Kemudian ada manajemen akun dan role. Ini hanya bisa dilakukan oleh super admin. Kemudian yang ketiga ada kelola data siswa PKL. Nah, kalau untuk melihat data siswa itu bisa dilakukan oleh super admin, Hubin, pembimbing sekolah, dan pihak perusahaan. Namun, untuk menambah atau edit data siswa serta hapus, itu hanya bisa dilakukan oleh super admin dan Hubin. Kemudian yang keempat, ada kelola data perusahaan atau mitra. Nah, untuk melihat data perusahaan ini bisa dilakukan oleh semua role, termasuk siswa. Namun, untuk tambah atau edit data perusahaan dan menghapus data perusahaan, itu hanya bisa dilakukan oleh super admin dan Hubin. Oke, selanjutnya di bagian E ada penempatan siswa selama PKL. Nah, di bagian ini tuh untuk atur penempatan siswa ke perusahaan itu dapat diakses oleh super admin dan Hubin. Serta yang lihat jadwal dan status penempatan itu hanya bisa diakses ke seluruh role kecuali pihak perusahaan. Terus yang bagian F itu ada absensi dan monitoring harian. Ada input absensi harian. Tidak bisa dilakukan ke semua role kecuali siswa. Lalu yang lihat rekap absensi bisa dilakukan oleh semua role, dan yang verifikasi absensi siswa itu hanya bisa diakses oleh Hubin, pembimbing sekolah, dan pihak perusahaan. Lalu yang bagian penilaian PKL itu bagian input nilai siswa PKL hanya bisa diakses oleh pembimbing sekolah dan pembimbing perusahaan. Bagian edit nilai hanya bisa diakses oleh pembimbing sekolah dan pembimbing perusahaan, dan melihat nilai juga bisa diakses oleh pembimbing sekolah, perusahaan, siswa, dan Hubin. Oke, selanjutnya itu yang H, mengenai laporan dan dokumen PKL. Sampai situ upload laporan kegiatan atau jurnal PKL hanya bisa diakses oleh siswa. Verifikasi dan validasi laporan bisa diakses melalui Hubin dan juga pembimbing sekolah. Kalau cetak atau lihat rekap laporan bisa diakses oleh super admin, Hubin, dan juga pembimbing sekolah. Dan yang I, ada komunikasi dan notifikasi. Komentar itu bisa diakses oleh Hubin, pembimbing sekolah, pihak perusahaan, dan juga siswa. Dan yang terima notifikasi bisa diakses oleh Hubin, pembimbing sekolah, pihak perusahaan, dan juga siswa. Dan yang J itu ada pengaturan sistem dan data. Backup atau restore data bisa diakses oleh super admin. Dan yang terakhir itu, lihat log activity bisa diakses oleh Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan kegiatan dan penjadwalan proyek.
Yang pertama ada tahapan utama pengembangan sistem, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, itu sekitar 1-2 minggu. Tugasnya apa aja? Di sini kita menggunakan data awal PKL dan wawancara stakeholder kepada Hubin. Nah, yang keduanya ada perencanaan sistem, ini kira-kira 12 minggu atau 3 bulan. Ini kita mendesain database, awal sistem, dan UI UX. Kemudian yang ketiga ada pengembangan sistem, itu sekitar 4-6 minggu, sekitar 1 bulan lebih. Itu kita mengoding backend, frontend, dan integrasi database. Nah, yang keempat ini ada pengembangan sistem, yaitu kita uji dulu fitur, perbaikan bug, dan validasi dengan pengguna. Yang kelima ada implementasi dan training, itu selama 1 minggu. Sistem diterapkan di sekolah, pembimbing dan siswa diberi pelatihan. Kemudian yang keenam ada evaluasi dan pemeliharaan berkelanjutan, yaitu perbaikan dan penyesuaian berdasarkan feedback dari pengguna sistem ini. Oke, yang selanjutnya ada perkiraan biaya sesuai dengan perencanaan kegiatan. Ini perkiraan kita aja ya teman-teman. Yang pertama itu ada domain website. Itu berkisar 1 tahun, harga satuannya adalah 150.000. Terus yang kedua ada hosting website, juga berkisar 1 tahun, itu berharga 500.000. Terus yang ketiga ada laptop atau PC pengembangan 1 unit, 0 karena kita masing-masing sudah disediakan laptop masing-masing. Terus yang keempat itu adalah koneksi internet. 3 bulan itu ada harganya 100.000, 103 kali 3 ya 300. Ada desain UI UX 1 paket itu 200.000. Terus pengujian sistem 1 paket 150.000. Dokumentasi dan laporan 1 paket itu 100.000, dan implementasi dan pelatihan pengguna itu 1 paket 200.000. Jadi total biaya semua 1.600.000 gitu. Baik, selanjutnya mengenai metodologi pengembangan. Di sini kami menggunakan metode Agile Development dengan alasan lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pengguna. Proses pengembangan dilakukan secara bertahap atau disebut sprint. Setiap fitur diuji langsung oleh pengguna seperti siswa, pembimbing, dan Hubin. Sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya, mempercepat feedback dan mengurangi risiko kesalahan di akhir proyek. A few moments later. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2 bagian perancangan. Di sini saya akan menjelaskan bagian ERD, yaitu Entity Relation Diagram. Langsung saja kita jelaskan. Yang pertama di sini ada data akun. Data akun ini memiliki ID akun, username, dan password. Nah, data akun ini dimiliki oleh pembimbing sekolah dan siswa. Jadi siswa ini memiliki data akun, begitu juga dengan pembimbing sekolah. Nah, untuk atribut dari pembimbing sekolah ini ada NIP, alamat, email, nama, dan nomor handphone. Kemudian pembimbing sekolah ini juga memiliki relasi, yaitu membimbing. Satu pembimbing sekolah bisa membimbing banyak siswa, tapi satu siswa ini hanya memiliki masing-masing satu pembimbing sekolah. Nah, kemudian di entitas siswa ini dia memiliki atribut NIS, nama, jenis kelamin, dan email. Nah, siswa memiliki kelas, dan kelas memiliki jurusan. Jadi satu jurusan itu bisa diisi oleh banyak kelas, maksudnya lebih dari satu kelas teman-teman. Tapi satu kelas ini hanya memiliki satu jurusan. Nah, kemudian kita langsung ke proses siswa bisa mengajukan PKL. Di pengajuan PKL ini memiliki atribut ID pengajuan dan tanggal. Kemudian pengajuan ini diajukan ke perusahaan yang memiliki atribut bidang usaha, nama perusahaan, alamat, kontak, dan ID. Nah, setelah pengajuan PKL ini, setelah mengajukan PKL ini akan diverifikasi dan muncullah entitas penerimaan PKL. Itu ada tanggal mulai, tanggal selesai, keterangan, tanggal keputusan, status penerimaan, status PKL, dan ada ID penerimaan. Nah, setelah kita diterima oleh PKL, kita akan mengisi absen. Oh iya teman-teman, setelah penerimaan PKL ini kita juga akan memiliki pembimbing perusahaan yang mempunyai atribut jabatan, ID, nama, email, dan nomor telepon. Nah, ID pembimbing ini tugasnya itu memantau absensi. Setelah penerimaan PKL juga kita harus mengisi absensi dulu, baru kita bisa mengisi jurnal PKL. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke atas yang mengenai pembimbing sekolah. Jadi pembimbing sekolah ini juga memverifikasi laporan PKL. Kemudian ia juga memantau absensi serta jurnal PKL. Mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai ERD. Selanjutnya mengenai CDM akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ulang-ulang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan CDM atau Conceptual Data Model. Nah, pada CDM kali ini terdapat dua ini, yaitu ada PK dan FK. PK itu adalah primary key dan FK adalah origin key. Di sini PK itu terdapat NIK guru, ID pengajuan, ID perusahaan, ID akun, NIS, ID jurusan, ID kelas, ID penerimaan, ada ID jurnal, ID nilai, ID absen, ID laporan, dan ada ID pembimbing. Nah, terus kalau yang FK ini ada di bagian pengajuan PKL itu terdapat FK yaitu NIS dan ID perusahaan, karena mereka memiliki relasi antara pengajuan serta perusahaan. Terus di bagian siswa itu ada FK yaitu ID akun, ini berelasi dari data akun. Terus ada ID jurusan, itu berhubungan dengan jurusan. Terus ada ID kelas, juga berhubungan dengan kelas. Ada NIK guru, berhubungan dengan pembimbing sekolah. Terus ada ID kelas. ID kelas ini berrelasi dengan ID jurusan. Lalu ada laporan PKL. Laporan PKL juga berrelasi dengan ID penerimaan PKL. Karena data dari penerimaan PKL data siswa yang diterima di PKL akan mengisi laporan PKL, sehingga relasi tersebut itu berhubungan. Lalu ada absensi. Setelah siswa diterima, itu nanti akan diminta untuk mengisi absensi. Maka dari itu PK dari penerimaan PKL itu berhubungan dengan FK dari absensi. Terus ada FK dari nilai. Nah, ini juga berhubungan dengan laporan PKL. Dan yang terakhir ada jurnal PKL. Jurnal PKL itu berhubungan atau berelasi dengan ID absen. ID absen. Absensi dari siswa. Karena setiap siswa yang absen itu pasti nanti akan diminta untuk mengisi jurnal PKL. Maka dari itu entitas dari mereka itu saling berhubungan. Oke, sedikit saja yang dapat saya sampaikan mengenai CDM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai PDM. Udah. Oke, baik. Selanjutnya pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai PDM. Pada diagram ini terdapat beberapa tabel utama, yaitu data akun untuk menyimpan informasi login pengguna, siswa untuk menyimpan data siswa, jurusan dan kelas untuk mengelola data akademik, serta perusahaan yang menyimpan data tempat PKL. Proses pengajuan PKL disimpan pada tabel pengajuan PKL. Setelah pengajuan disetujui, data akan masuk ke tabel penerimaan PKL dan PKL siswa untuk mengelola informasi pelaksanaan PKL. Selama kegiatan PKL berlangsung, aktivitas siswa dicatat pada tabel jurnal PKL. Sedangkan kehadiran siswa disimpan pada tabel absensi. Untuk hasil penilaian digunakan tabel nilai PKL, dan data guru pembimbing disimpan pada tabel pembimbing. Dan disimpan pada tabel pembimbing sekolah serta pembimbing perusahaan. Hubungan antara tabel menunjukkan bahwa seluruh data saling terintegrasi, mulai dari data siswa, pengajuan PKL, penerimaan, pelaksanaan kegiatan, absensi, hingga penilaian akhir. Oke teman-teman, lanjut ke perencanaan proses bisnis. Yang pertama itu ada use case diagram. Nah, ini kita ada 4 role, yaitu ada admin siswa, pembimbing perusahaan, dan pembimbing sekolah. Sebenarnya secara singkatnya ini, ketika semua role ini ingin menggunakan suatu fitur, itu sebenarnya harus login dulu. Kayak misalnya siswa ini dia ingin mengisi jurnal, menyiapkan pengajuan PKL maupun upload laporan akhir, dia include ke validasi login karena memang sebelum menggunakan fitur itu role ini diminta untuk login. Sebenarnya kurang sama seperti itu ya teman-teman. Untuk lanjutnya kalian bisa melihat sendiri di gambar. Nah, selanjutnya ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada activity diagram.
Di sini saya akan menjelaskan activity diagram dari dua role, yaitu pembimbing sekolah dan pembimbing perusahaan. Nah, jadi pada pembimbing sekolah di halaman login itu nanti pembimbing sekolah akan memulai atau membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman from login, lalu pembimbing sekolah akan diminta untuk mengisi username dan password. Lalu sistem akan memvalidasi username dan password. Ketika sistem mengatakan tidak valid, dia akan balik lagi ke pengisian username dan password. Namun ketika data tersebut valid, dia akan menampilkan halaman dashboard. Lanjut, di halaman dashboard itu pembimbing sekolah diminta untuk masuk dashboard, lalu sistem menampilkan halaman dashboard. Pembimbing sekolah memilih data siswa, lalu sistem menampilkan daftar halaman data siswa. Lalu ada monitoring jurnal. Nah, pembimbing sekolah itu memilih data siswa, nanti akan menampilkan data siswa, lalu pembimbing sekolah bisa melihat daftar jurnal, lalu sistem akan menampilkan halaman jurnal siswa, lalu sistem juga akan memvalidasi jurnal tersebut. Jika tidak sesuai, akan diberikan catatan oleh pembimbing sekolah dan siswa diminta untuk memperbaiki jurnal tersebut. Lalu jika validasi tersebut sesuai, itu nanti akan diterima. Terus yang keempat itu ada monitoring absensi. Nah, pembimbing sekolah diminta untuk memilih data siswa, lalu sistem akan menampilkan data siswa, lalu pembimbing sekolah akan melihat data absensi, lalu sistem akan melihat daftar absensi siswa. Lalu sistem juga akan memvalidasi apabila data tersebut valid, apabila data tersebut tidak valid akan diberikan catatan dan akan dikonfirmasi ke siswa. Namun jika valid dia akan finish. Terus yang terakhir itu ada verifikasi laporan PKL. Nah, pembimbing sekolah itu diminta memilih laporan siswa, lalu sistem menampilkan laporan siswa, lalu pembimbing sekolah akan memeriksa laporan. Sistem akan memvalidasi laporan tersebut. Jika tidak sesuai, siswa diminta untuk memperbaiki laporan, lalu nanti akan diperiksa lagi oleh pembimbing sekolah. Nah, jika validasi tersebut sesuai, maka laporan akan disetujui dan finish. Lalu yang kedua ada role pembimbing perusahaan. Pada pembimbing perusahaan ini kurang lebih sama seperti tadi. Jadi pembimbing perusahaan diminta untuk login, terus nanti sistem akan menampilkan halaman login. Terus lalu mengisi username dan password, sistem akan memvalidasi username dan password tersebut. Nah, jika tidak valid, dia akan diminta untuk mengisi ulang username serta password tersebut. Namun jika valid, dia akan menampilkan halaman dashboard. Lalu ada lihat data siswa. Nah, pembimbing perusahaan diminta untuk melihat data siswa PKL, lalu nanti sistem akan menampilkan data siswa. Pembimbing perusahaan diminta untuk memilih salah satu data siswa PKL, lalu nanti sistem akan menampilkan detail siswa. Lalu ada verifikasi siswa. Pembimbing perusahaan diminta untuk memilih data siswa PKL, lalu lalu sistem akan menampilkan absensi. Lalu sistem akan memvalidasi absensi. Jika valid dia akan finish, namun jika tidak valid dia akan memberikan catatan dan sistem nanti akan menampilkan bahwa siswa tersebut harus absensi ulang. Lalu nanti pembimbing perusahaan itu melihat absensi siswa tersebut apakah sudah valid atau belum. Namun jika nanti ternyata sudah valid dia akan finish. Seperti itulah kurang lebih. Terus yang terakhir ada input nilai. Pembimbing perusahaan juga diminta untuk memilih data siswa, namun nanti sistem akan menampilkan data siswa. Pembimbing perusahaan diminta untuk input nilai, simpan nilai. Lalu kalau misalkan berhasil, dia akan finish, dan jika tidak berhasil, dia diminta untuk ulang lagi. Dia diminta untuk input nilai, lalu simpan nilai sampai berhasil. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada activity diagram bagian siswa. Jadi, di sini ada login untuk pembimbing perusahaan dan juga siswa. Dimulai saat pengguna membuka halaman login,
sistem akan menampilkan form login. Pengguna memasukkan username dan password, sistem melakukan validasi. Jika salah, akan dikembalikan ke form login, dan jika valid, sistem akan menampilkan halaman dashboard utama lalu selesai. Dan selanjutnya itu ada pengajuan PKL siswa. Siswa memilih menu pengajuan pada sistem menampilkan form pengajuan, lalu siswa mengisi data pengajuan dan mengklik tombol kirim. Sistem akan menyimpan data tersebut dan menampilkan statusnya. Di sini ada percabangan status persetujuan, status bisa berupa menunggu, disetujui, atau ditolak. Dan selanjutnya itu ada jurnal PKL siswa. Siswa memilih menu jurnal pada sistem. Setelah sistem menampilkan halaman jurnal, siswa menginput kegiatan harian dan menyimpannya. Sistem secara otomatis menyimpan data tersebut ke dalam data dan menampilkan jurnal yang telah diinput. Selanjutnya itu ada absensi siswa. Siswa memilih menu absensi. Setelah halaman absensi tampil, siswa melakukan input absensi dan mengeklik simpan. Sistem melakukan validasi. Jika ada kesalahan, akan ditampilkan kembali. Namun jika berhasil, data absensi disimpan ke dalam sistem. Selanjutnya itu ada informasi PKL siswa. Menu ini bersifat informatif. Siswa memilih menu info, lalu sistem menampilkan halaman informasi. Di halaman ini, siswa dapat beberapa informasi penting seperti data penempatan, pengumuman, data perusahaan, dan mengunduh dokumen terkait PKL. Dan yang terakhir itu ada persuratan PKL, admin, dan sistem terkait kebutuhan siswa. Pada bagian akhir baris data, admin memilih menu persuratan lalu sistem menampilkan data surat. Admin memilih jenis surat, mengisi data surat, dan mengklik simpan. Dan kemudian menjadi surat tersebut, menampilkannya, dan surat siap untuk dicetak. Selanjutnya itu ada activity diagram bagian admin. Di sini ada login untuk admin. Admin membuka halaman login, sistem menampilkan form login, admin memasukkan username dan password, serta sistem memvalidasi akun. Jika salah akan diarahkan kembali, dan jika valid, sistem langsung menampilkan halaman dashboard admin. Selanjutnya itu ada kelola data admin. Admin memilih menu kelola data, dan sistem akan menampilkan data-data yang ada. Di sini, terdapat pencabangan aksi, admin bisa melakukan hapus, tambah, edit, dan juga sistem akan menyimpan perusahaan jika melakukan perubahan tersebut ke dalam database. Selanjutnya itu ada verifikasi pengajuan PKL admin. Admin mengakses menu pengajuan, lalu sistem menampilkan daftar pengajuan dari siswa. Admin memilih salah satu pengajuan dan melihat detail datanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, admin akan mengambil keputusan diterima atau ditolak dan melakukan update status pengajuan pada sistem. Selanjutnya itu ada monitoring jurnal dan absensi. Admin memilih menu monitoring, lalu sistem menampilkan data monitoring. Admin dapat memilih siswa tertentu, kemudian sistem memberikan opsi percabangan untuk lihat jurnal siswa atau lihat absensi siswa secara real time. Dan yang terakhir itu ada laporan dan rekap PKL. Admin memilih menu laporan, lalu sistem menampilkan halaman data laporan. Admin kemudian memilih jenis laporan berdasarkan kategori, laporan data siswa, data perusahaan, atau data nilai PKL. Setelah kategori dipilih, sistem akan menampilkan laporan penuh, dan admin dapat melihat detail laporan tersebut untuk keperluan arsip atau cetak. Udah. Selanjutnya, untuk proses super admin, pertama di login. Sebenarnya kurang lebih sama teman-teman. Jadi super admin ini pertama membuka halaman login, kemudian kita menampilkan from login, kemudian admin mengisi username dan password, kemudian sistem validasi apakah username dan password ini sesuai. Jika tidak, maka akan diminta untuk mengisi ulang, dan jika valid, maka langsung menampilkan halaman dashboard super admin. Kemudian yang kedua itu adalah kelola yang akun user. Jadi admin ini pilih menu kelola akun user, sistem menampilkan data-data user, kemudian admin ini akan memilih data. Nah, admin ini bisa melakukan penghapusan, menginput data, atau mengubah data. Nah, setelah itu, setelah memilih, ia akan melakukan apa? Kemudian kita akan menampilkan proses perubahan. Setelah itu, kita juga akan menyimpan perubahan yang sudah dilakukan oleh admin tadi. Yang terakhir ini adalah melihat log aktivitas. Jadi si super admin ini akan pilih menu log, kemudian sistem menampilkan log aktivitas. Nah, atau si super admin ini setelah pilih menu log ini bisa filter atau cari log yang ingin dia lihat. Kemudian si sistem ini akan menampilkan hasil dari filter log yang admin cari. Selanjutnya, ada bagian kelas diagram.
Pada bagian autentifikasi, terdapat auth controller yang berfungsi untuk mengatur proses login dan logout pengguna. Kemudian terdapat kelola akun controller yang digunakan untuk mengelola akun pengguna seperti menambah, mengubah, memperbarui password, dan menghapus akun. Selanjutnya terdapat siswa controller yang berfungsi untuk mengelola seluruh data siswa. Untuk data guru pembimbing dikelola oleh guru controller, sedangkan data perusahaan atau tempat PKL dikelola oleh perusahaan controller. Proses utama sistem dimulai dari pengajuan PKL controller. Controller ini menangani proses pengajuan PKL oleh siswa ke perusahaan yang dipilih. Di dalamnya, terdapat fungsi untuk mengajukan PKL, menyetujui, menolak, dan melihat status pengajuan. Setelah pengajuan disetujui, proses dilanjutkan ke penempatan PKL controller yang bertugas menempatkan siswa ke perusahaan tujuan serta menampilkan informasi penempatan PKL. Selama pelaksanaan PKL, siswa dapat mencatat aktivitas hariannya melalui logbook controller. Kehadiran siswa selama PKL juga dicatat melalui absensi controller yang menyediakan fitur input, melihat, dan verifikasi absensi. Untuk proses penilaian, digunakan nilai PKL controller. Guru pembimbing dapat memasukkan, memperbaharui, dan melihat nilai PKL siswa melalui controller ini. Selanjutnya terdapat laporan PKL controller yang digunakan untuk mengelola laporan akhir PKL, mulai dari upload, verifikasi, hingga mencetak laporan. Dan terakhir itu dashboard controller, berfungsi menampilkan ringkasan informasi seperti data siswa, perusahaan, dan nilai PKL dalam bentuk dashboard. Udah. Oke, lanjut ke ini sequence. Wait. Oke, selanjutnya itu sequence diagram. Ini menggambarkan alur pengajuan PKL, proses dimulai saat siswa login, dan mengajukan PKL melalui sistem PKL. Pengajuan kemudian diverifikasi oleh wali kelas dan disetujui. Setelah itu, Kaprok melakukan verifikasi lanjutan dan memberikan persetujuan. Sistem lalu membuat surat pengajuan yang diteruskan ke Hubin untuk dikirim ke perusahaan. Setelah perusahaan memberikan konfirmasi penerimaan, sistem memperbaharui status pengajuan dan menampilkan informasi kepada siswa bahwa pengajuan PKL telah diterima. Diagram ini menunjukkan urutan interaksi antar pengguna dan sistem dalam proses pengajuan PKL secara lengkap. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setmap. Nah, pada setmap ini terdapat 4 setmap, yaitu terkait siswa, pendidik sekolah, pendidik perusahaan, dan Hubin atau admin. Di sini saya akan menjelaskan 2 bagian setmap, yaitu siswa dan pendidik sekolah. Pada bagian setmap siswa, itu setelah siswa login dan masuk ke dashboard, siswa dapat mengakses menu informasi PKL yang berisi panduan PKL, daftar perusahaan, format dan template dokumen, pernyataan umum, dan bantuan atau kontak admin. Lalu ada pengajuan PKL yang berisi isi form pengajuan, lalu kirim pengajuan, dan bisa melihat status pengajuan. Lalu ada jurnal PKL. Jurnal PKL meliputi input jurnal, edit jurnal, dan lihat jurnal. Lalu ada absensi, yaitu input absensi, dan dapat melihat riwayat absensi. Nah, sementara itu ada setmap guru pembimbing sekolah. Setelah login, dapat mengakses menu data bimbingan untuk melihat daftar siswa, lalu monitoring untuk memantau jurnal dan absensi siswa, verifikasi untuk memeriksa laporan PKL, serta monitoring kendala itu untuk melihat izin dan kendala yang dialami siswa selama PKL. Berikutnya ada setmap guru pembimbing perusahaan. Pertama itu login, setelah login akan langsung masuk ke dashboard guru pembimbing perusahaan. Nah, di sini itu ada fitur absensi, maksudnya itu absensi siswa ya. Jadi dia bisa memverifikasi absensi dan lihat riwayat absensi siswa. Kemudian kedua ada penilaian, itu bisa input, edit, dan lihat nilai siswa. Kemudian yang terakhir ada setmap Hubin atau admin. Pertama seperti sebelumnya harus login. Kemudian setelah login akan masuk ke dashboard Hubin atau admin. Nah, ini lumayan banyak. Pertama fiturnya itu ada melihat ringkasan data. Ringkasan data ini berupa misalnya total siswa, total pengajuan, maupun statistik jurusan. Kemudian yang kedua itu mengelola data ya. Ada 3 data, yaitu data siswa, data perusahaan, dan data pembimbing. Hubin ini bisa menambah, mengedit, atau menghapus jika data tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengajuan PKL.
Udin dapat melihat daftar pengajuan dan dia juga melihat detail dari pengajuan tersebut. Dan yang terakhir bisa verifikasi. Yang keempat, ada persyaratan PKL. Udin ini bisa membuat surat pengantar dan juga mencetak surat dan mengelola surat balasan. Yang kelima, ada jurnal dan atensi. Udin ini juga bisa monitoring jurnal dan monitoring atensi. Dan yang terakhir yaitu penilaian dan laporan. Udin atau admin bisa melihat nilai dan rekap PKL dan yang terakhir mencetak laporan PKL. Oke, secara keseluruhan setup ini menunjukkan alur dan fitur utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi selama kegiatan PKL. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sistem manajemen PKL untuk role siswa. Sistem ini dibuat untuk memudahkan siswa dalam mengelola seluruh kegiatan PKL. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam sistemnya. Yang pertama itu ada dashboard. Halaman pertama yang tampil setelah login adalah dashboard. Pada halaman ini, terdapat ringkasan informasi mengenai kegiatan PKL siswa. Di bagian atas, terdapat ucapan selamat datang beserta nama siswa yang sedang login. Selanjutnya, terdapat beberapa kartu informasi yaitu pengajuan PKL yang menampilkan status pengajuan PKL, jurnal harian yang menunjukkan jumlah jurnal yang telah dibuat, penilaian yang menampilkan status penilaian, serta surat dan dokumen yang menunjukkan jumlah dokumen yang tersedia. Di bagian bawah, terdapat informasi jadwal PKL yang berisi nama perusahaan, pembimbing industri, pembimbing sekolah, periode PKL, serta lokasi pelaksanaan PKL. Di sebelah kanan, terdapat menu aktivitas terbaru yang menampilkan riwayat aktivitas siswa seperti jurnal yang telah disetujui, pengajuan PKL yang diterima, dokumen yang tersedia, dan informasi penilaian. Dashboard ini memudahkan siswa untuk melihat seluruh informasi penting dalam satu halaman. Selanjutnya kita masuk ke menu pengajuan PKL. Pada halaman ini, siswa dapat mengajukan permohonan PKL dengan mengisi data perusahaan, posisi atau bagian yang dipilih, tanggal mulai, serta tanggal selesai PKL. Kemudian siswa mengunggah dokumen yang diperlukan yaitu surat pengantar dan CV. Tersedia juga kolom catatan apabila ingin memberikan informasi tambahan. Setelah semua data terisi dengan lengkap, siswa dapat menekan tombol kirim pengajuan untuk mengirimkan pengajuan kepada pihak sekolah atau admin. Berikutnya adalah menu jurnal harian. Menu ini digunakan untuk mencatat aktivitas yang dilakukan setiap hari selama menjalani PKL. Pada tabel, ditampilkan tanggal kegiatan, deskripsi pekerjaan, status jurnal, serta tombol untuk melihat detail jurnal. Status jurnal dapat berupa disetujui apabila telah diverifikasi oleh pembimbing atau menunggu apabila masih dalam proses pemeriksaan. Jika ingin menambahkan kegiatan baru, siswa cukup menekan tombol tambah jurnal. Selanjutnya adalah menu penilaian. Pada halaman ini, siswa dapat melihat hasil penilaian dari pembimbing industri dan pembimbing sekolah. Di bagian bawah terdapat nilai akhir yang merupakan hasil gabungan penilaian selama pelaksanaan PKL. Menu terakhir adalah laporan PKL. Halaman ini digunakan untuk mengunggah laporan PKL seperti laporan mingguan. Siswa memilih file laporan yang akan dikirim, kemudian sistem akan menampilkan status laporan, apakah masih menunggu atau sudah disetujui. Di bawahnya juga tersedia riwayat laporan, sehingga siswa dapat melihat seluruh laporan yang pernah diunggah beserta statusnya. Apabila ingin mengirim laporan baru, siswa cukup menekan tombol upload laporan. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan role pembimbing pada sistem manajemen PKL. Role pembimbing digunakan oleh guru pembimbing untuk memantau perkembangan siswa selama melaksanakan PKL. Setelah pembimbing berhasil login, halaman pertama yang ditampilkan adalah dashboard pembimbing. Pada halaman ini, terdapat ringkasan informasi mengenai seluruh siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing. Di bagian atas, terdapat ucapan selamat datang beserta nama pembimbing. Selanjutnya terdapat beberapa kartu informasi yaitu siswa bimbingan yang menampilkan jumlah siswa yang sedang dibimbing, jurnal harian yang menunjukkan jumlah jurnal yang masih menunggu proses review, penilaian yang menampilkan jumlah siswa yang belum diberikan nilai, dokumen yang menunjukkan jumlah dokumen atau laporan yang telah dikirimkan siswa. Di bagian bawah terdapat aktivitas terbaru yang menampilkan informasi terbaru seperti jurnal yang baru dikirim siswa
penilaian yang belum diselesaikan, serta laporan yang baru diunggah. Selanjutnya kita masuk ke menu siswa bimbingan. Pada bagian atas terdapat jadwal bimbingan yang berisi jadwal pertemuan antara pembimbing dengan siswa, beserta waktu pelaksanaannya. Di bawahnya terdapat tabel daftar siswa bimbingan. Pada tabel ini ditampilkan nama siswa, nama perusahaan tempat PKL, periode pelaksanaan PKL, presentasi progres kegiatan, status siswa, serta tombol untuk melihat detail masing-masing siswa. Menu berikutnya adalah jurnal harian. Pada halaman ini, pembimbing dapat melakukan review terhadap jurnal harian yang telah dikirim oleh siswa. Informasi yang ditampilkan meliputi tanggal kegiatan, deskripsi aktivitas yang dilakukan siswa, dokumentasi kegiatan, komentar dari siswa, serta kolom komentar pembimbing. Setelah membaca isi jurnal, pembimbing dapat memberikan komentar atau masukan, kemudian menentukan apakah jurnal tersebut disetujui atau perlu dilakukan revisi. Selanjutnya adalah menu penilaian. Pada halaman ini, pembimbing memberikan nilai kepada siswa berdasarkan beberapa aspek penilaian, yaitu disiplin, keahlian kerja, kerjasama, inisiatif, dan juga tanggung jawab. Selain memberikan nilai pada setiap aspek, pembimbing juga dapat menambahkan catatan atau komentar sebagai evaluasi terhadap kinerja siswa. Menu terakhir adalah catatan bimbingan. Halaman ini digunakan untuk mencatat hasil bimbingan atau evaluasi selama kegiatan PKL berlangsung. Pembimbing dapat melihat riwayat catatan yang pernah dibuat, lengkap dengan tanggal pencatatannya. Apabila ingin memberikan arahan atau evaluasi baru, pembimbing cukup menekan tombol tambah catatan, kemudian menuliskan masukan atau saran yang diperlukan. Dan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi siswa agar dapat meningkatkan kinerjanya selama melaksanakan PKL. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan role superadmin pada sistem manajemen PKL. Pada halaman dashboard, superadmin dapat melihat ringkasan keseluruhan sistem PKL secara langsung. Informasi yang ditampilkan meliputi total siswa, total sekolah, total perusahaan, total pembimbing, pengajuan aktif, dan juga PKL selesai. Di bagian tengah terdapat grafik ringkasan pengajuan PKL yang menunjukkan jumlah pengajuan berdasarkan status, seperti menunggu verifikasi, disetujui, ditolak, dan revisi. Di sebelah kanan terdapat aktivitas sistem terbaru yang menampilkan aktivitas pengguna secara langsung, misalnya user baru ditambahkan, pengajuan PKL baru, data perusahaan diperbarui, dan laporan bulanan dibuat. Pada bagian bawah tersedia tabel pengajuan PKL terbaru berisi nama siswa, sekolah, perusahaan tujuan, status, dan tanggal pengajuan. Selanjutnya itu ada menu manajemen user, digunakan untuk mengelola seluruh pengguna sistem. Pada halaman ini, superadmin dapat melihat daftar seluruh pengguna, melakukan pencarian user, menambahkan user baru melalui tombol tambah user, mengubah data pengguna, mengatur role pengguna seperti admin sekolah, pembimbing, dan siswa. Dan juga dia bisa mengaktifkan atau menonaktifkan akun pengguna. Selanjutnya adalah menu manajemen sekolah. Pada halaman ini, superadmin dapat mengelola seluruh data sekolah yang terdaftar dalam sistem. Di bagian atas terdapat informasi statistik seperti jumlah sekolah, sekolah aktif, jumlah siswa, pembimbing, dan siswa yang sedang menjalani PKL. Data ini membantu superadmin memantau kondisi sistem secara keseluruhan. Tersedia juga fitur cari sekolah untuk mencari data sekolah dan tombol tambah sekolah untuk menambahkan sekolah baru. Pada tabel, ditampilkan informasi sekolah seperti kota, nama sekolah, admin sekolah, jumlah siswa, jumlah pembimbing, jumlah mitra perusahaan, serta jumlah siswa yang sedang aktif PKL. Melalui menu ini, superadmin dapat memantau dan mengelola seluruh sekolah yang menggunakan sistem manajemen PKL secara terpusat. Selanjutnya itu ada manajemen perusahaan. Menu ini digunakan untuk mengelola seluruh perusahaan mitra PKL. Pada halaman ini, tersedia informasi seperti total perusahaan, perusahaan aktif, mitra baru, dan jumlah siswa yang sudah dan belum PKL. Superadmin dapat menambah perusahaan baru, mengedit data perusahaan, mengelola status perusahaan, melihat jumlah siswa PKL pada setiap perusahaan. Data yang ditampilkan antara lain kota, nama sekolah, admin sekolah, jumlah siswa, jumlah pembimbing, jumlah perusahaan mitra, jumlah siswa PKL aktif, dan status perusahaan. Selanjutnya itu ada menu data siswa, digunakan untuk melihat dan mengelola seluruh data siswa PKL. Fitur yang tersedia itu meliputi melihat daftar siswa, mencari siswa berdasarkan nama atau sekolah, melihat status PKL siswa,
dan mengelola data siswa yang sudah maupun belum mendapatkan tempat PKL. Informasi yang ditampilkan meliputi nama siswa, asal sekolah, perusahaan tempat PKL, pembimbing, nomor telepon, dan status PKL. Selanjutnya itu ada data pembimbing. Menu data pembimbing digunakan untuk mengelola seluruh pembimbing PKL. Superadmin dapat menambahkan pembimbing baru, mengubah data pembimbing, menghapus data pembimbing, dan melihat jumlah siswa yang dibimbing oleh setiap pembimbing. Data yang ditampilkan meliputi nama pembimbing, instansi atau perusahaan, kontak pembimbing, dan jumlah siswa pembimbing. Selanjutnya itu ada menu pengajuan PKL. Digunakan untuk memantau seluruh proses pengajuan siswa. Pada menu ini, superadmin dapat melihat daftar pengajuan, memeriksa status pengajuan, menyetujui atau menolak pengajuan, dan memantau progres penempatan siswa. Status pengajuan yang tersedia ialah menunggu verifikasi, disetujui, ditolak, dan selesai. Pada menu persuratan PKL, superadmin dapat mengelola seluruh dokumen yang digunakan dalam proses praktik kerja lapangan. Di halaman ini, terdapat tombol buat surat yang berfungsi untuk menambahkan surat baru ke dalam sistem. Selain itu, tersedia fitur pencarian dan filter jenis surat yang memudahkan superadmin dalam menemukan dokumen tersebut. Pada tabel persuratan ditampilkan beberapa jenis surat, seperti form pengajuan PKL, surat pengantar PKL, surat balasan perusahaan, dan form penilaian PKL. Setiap data dilengkapi dengan informasi jenis surat, deskripsi, tanggal pembuatan, serta menu aksi. Melalui menu aksi tersebut, superadmin dapat melihat, mengedit, maupun menghapus data surat sesuai kebutuhan. Dengan adanya fitur ini, pengelolaan administrasi PKL menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau. Selanjutnya, yang terakhir itu ada menu laporan PKL. Superadmin dapat memantau perkembangan kegiatan PKL seluruh siswa. Pada bagian atas ditampilkan ringkasan data yang terdiri dari total siswa, jumlah siswa yang telah selesai PKL, siswa yang sedang menjalani PKL, dan siswa yang belum melaksanakan PKL. Di bawahnya terdapat fitur pencarian dan filter berdasarkan nama siswa, perusahaan, jurusan, maupun status laporan. Fitur ini membantu superadmin dalam mencari data secara lebih cepat dan akurat. Pada tabel laporan ditampilkan informasi siswa seperti nama, NIS, kelas, jurusan, perusahaan tempat PKL, serta status laporan. Status tersebut menunjukkan apakah laporan sudah diterima, masih menunggu verifikasi, atau belum dilaporkan. Melalui halaman ini, superadmin dapat melakukan monitoring terhadap seluruh laporan PKL siswa, sehingga proses pelaksanaan PKL dapat berjalan dengan lebih tertib, terkontrol, dan terdokumentasi dengan baik. Ini akan menjelaskan alur mockup yang sudah saya buat mengenai role admin. Di sini langsung saja ada halaman login, ada logo yang sudah kita buat untuk sistem kita. Selanjutnya ada masukkan username dan password. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke sistemnya. Nah, di sini ada dashboard, master data, dan manajemen PKL. Oke, selanjutnya kita akan membahas dashboard ya. Di sini ada teks dashboard admin, kemudian ada profile dan notifikasi. Nah, di sini ada 4 data statis ya yang membahas total siswa, jumlah perusahaan, pembimbing, dan jumlah PKL aktif. Nah, selanjutnya di sini ada progres PKL. Sebelumnya ini ada persentase ya, cuman di sini persentasenya nggak muncul. Di sini ada teks 75%. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas terbaru ya teman-teman. Ada yang mengajukan PKL, ada yang perusahaan menerima siswa, dan yang lainnya. Nah, di bawah sini ada pengajuan PKL terbaru, ada nama perusahaannya dan statusnya ini, ada yang sudah disetujui dan ada yang masih menunggu. Kemudian kita langsung masuk ke master data, yaitu data siswa dulu. Nah, di data siswa ini sama ya, ada 4 data statis, yaitu ada total siswa, jumlah siswa PKL, ada yang masih menunggu, dan ada yang sudah selesai. Nah, kemudian di sini ada search bar-nya juga dan ada pilihan kategorinya. Di sini ada contohnya ya, ada nomor, ada nama siswa, ada NIS, ada kelas, ada statusnya, dan ada juga crud-nya, itu bisa lihat, edit, dan hapus. Nah, selanjutnya ada data perusahaan, kurang lebih sama ya teman-teman. Di sini ada data perusahaan, perusahaan aktif, tidak aktif, dan yang memiliki MOU kerjasama dengan sekolah. Di bawahnya ada juga search bar seperti sebelumnya, dan
Di bawahnya ini ada data perusahaan juga ya, ada nama perusahaan, kemudian ada bidangnya, ada juga kota. Sebenarnya ini kalau lengkapnya itu ada alamatnya ya, dan ada statusnya, kemudian ada penjelasan mengenai kerjasama. Nah, aksinya ini bisa dilihat, diedit, ataupun dihapus. Kemudian selanjutnya ada data pembimbing. Ada total pembimbing, pembimbing aktif, tidak aktif, dan mata pelajaran. Di sini ada search bar-nya juga, serta bisa menambah pembimbing. Kemudian ini ada data pembimbing, namanya, mata pelajarannya, kemudian ada email, dan statusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke manajemen PKL bagian pengajuan PKL. Nah, di sini ada 4 data statis ya, atau ringkasan data yang memudahkan admin untuk mengeceknya. Kemudian ada search bar-nya juga. Nah, di sini ada data pengajuan. Dari nama, NS, kelas, jurusan, perusahaan, nah, dan ada status pengajuannya juga. Kemudian di sini ada persyaratan PKL. Nah, persyaratan ini sebenarnya adalah form atau template dokumen persyaratan selama siswa mengajukan PKL sampai selesai. Nah, misalnya di sini ada form pengajuan. Ini tuh form kosong ya, untuk siswa mengisi biodata, biodata dirinya dan perusahaan. Kemudian ada surat pengantar. Nah, ini surat resmi yang dicetak dari sekolah untuk diserahkan kepada perusahaan tersebut. Kemudian ada juga surat balasan perusahaan. Nah, kalau ini hanya sebagai panduan saja ya, karena surat balasan ini formatnya berbeda-beda sesuai perusahaan masing-masing yang dituju. Kemudian yang terakhir ini ada format penilaian yang akan diisi oleh pembimbing perusahaan pada siswa selama siswa PKL. Ini ada tanggalnya, itu tanggal terbit saja ya, dan ini ada grupnya juga. Kemudian yang terakhir itu ada laporan PKL. Nah, di sini ada nomor, nama, NIS, kelas, jurusan, dan jenis laporan ya. Ini ada yang sudah diverifikasi, ada yang masih menunggu, dan ada yang belum lapor. Nah, kalau dari admin itu hanya segitu saja ya. Setelah itu kita akan logout dan membahas bagian pembimbing sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke pembimbing sekolah, bagian form login, sama formatnya seperti sebelumnya, jadi langsung saja kita masuk. Nah, kalau di sini hanya ada dashboard, kemudian siswa bimbingan, jurnal, dan verifikasi laporan. Nah, di sini pertama kita akan bahas yang dashboard dulu ya. Nah, di sini ada profile dan notifikasi. Cuman ini yang admin ini belum diganti ya teman-teman. Kemudian ada selamat datang. Nah, ini nama, langsung connect ke database ya. Di sini juga ada data statis untuk memudahkan melihat jumlah atau kuantitas per data. Nah, ini kita langsung aja masuk ke data siswa bimbingan. Ada nama siswa, kelas, dan perusahaan, dan persentase kehadiran. Dan sini juga ada status PKL-nya masih aktif atau sudah selesai. Nah, ini code-nya ini hanya bisa lihat saja, dan ada search bar-nya juga di sini. Oke, selanjutnya jurnal PKL. Di jurnal dan absensi ini kita bisa memilih ya salah satu siswa. Kemudian kita juga bisa memilih periodenya. Dan di sini ada jurnal dan absensi. Nah, di sini tanggalnya itu sama, karena ketika dia mengisi jurnal dia harus mengisi absensi dulu. Nah, di jurnal ini selain tanggal ada juga catatan kegiatan siswa di hari itu. Kemudian ada juga statusnya itu udah disetujui atau ada juga yang belum mengisi. Kalau di absensi juga sama, dia ada hadir, sakit, ataupun izin. Di sini ada keterangan juga. Nah, ini ada lihat semua itu untuk data yang lebih lengkapnya. Nah, kemudian di verifikasi laporan PKL ini ada yang menunggu verifikasi, sudah diverifikasi. Nah, di sini ada data laporan yang masih menunggu verifikasi ya. Di sini ada nama, kelas, dan jenis laporan. Ini ada laporan mingguan dan ada yang laporan akhir. Nah, ini tanggal upload laporannya ya. Nah, aksinya ini
bisa dilihat atau diverifikasi, karena ini termasuk laporan yang masih menunggu verifikasi ya. Dan ini ada juga untuk lihat semua. Nah, mungkin segitu saja untuk fitur yang ada di pembimbing sekolah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.